Halo sahabat pecinta anggrek, kembali ke channel saya. Dan sudah lumayan lama saya tidak upload video maupun aktif di YouTube maupun Instagram. Nah, oleh karena itu pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di kolom komentar. Karena ada lumayan banyak pertanyaan yang belum saya respon atau belum saya jawab. Dan oleh karena itu di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan. Simak video selengkapnya berikut ini. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini ada dari Bang Adi Sugiarta. Bang, gimana caranya membasmi hama yang memakan akar anggrek? Nah, oke teman-teman, kebetulan sekali ini kan sekarang sedang musim hujan. Nah, musim hujan itu biasanya hama-hama anggrek itu pada muncul. Hama apa saja, misalnya seperti siput atau bekicot, kemudian ulat bulu, ataupun juga belalang. Nah, yang paling sering memakan akar angbul itu adalah biasanya siput dan bekicot serta ulat bulu, biasanya seperti itu. Nah, untuk membasmi siput itu sendiri biasanya kalau saya dengar atau kalau saya lihat dari pengalaman orang-orang itu caranya adalah dengan meletakkan irisan mentimun ataupun meletakkan irisan sawi seperti itu di bagian pot bunga atau di bagian media tanam. Nah, nanti kita tengok lagi pas pagi harinya, biasanya itu para siput itu akan mengumpul ke bagian irisan mentimun atau irisan dari sawi yang tadi kita sudah letakkan. Jadi misalnya kita letakkan pas sore harinya, nah pagi-paginya kita cek, nah biasanya mereka akan berkumpul di situ. Nah, sedangkan untuk ulat sendiri saya tidak menemukan cara lain selain kita memang harus rutin untuk mengecek keadaan ulat tersebut. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bu atau Mbak Ratmarina. Bagaimana menyelamatkan anggrek yang sakit? Di sini perlu kita analisis dulu sakitnya itu karena apa gitu loh, dan bagian mana yang sakit. Karena sakit pada anggrek itu ada berbagai macam penyakit dan juga ada berbagai macam penyebab. Misalnya sakitnya itu karena daunnya layu seperti itu, kita harus lihat apakah karena kita jarang siram sehingga dia dehidrasi, atau apakah karena media tanamnya yang bermasalah, atau misalnya sakitnya itu karena daun lonyot ataupun akar lonyot, ya nanti penanganannya kita potong dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya kita perlu tahu sakitnya itu tepatnya karena apa dan sakitnya itu seperti apa, karena nanti akan berbeda-beda cara menanganinya. Atau misalnya juga nanti sakitnya karena daunnya rontok atau daunnya menguning, nah itu juga nanti cara kita menangani itu akan berbeda saat penyakitnya karena daun lonyot atau daun membusuk. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Raka. Mas, apakah ada metode untuk memunculkan keiki? Saya dengar-dengar itu memang ada salep gitu namanya bud breaker. Itu memang untuk bisa diolesin gitu ke salah satu ruasnya, nanti kemungkinan dia akan muncul spike baru atau keiki seperti itu. Tapi saya belum pernah menggunakan, jadi di sini saya bukan menyarankan, hanya saja saya pernah dengar. Nah, yang saya lakukan selama ini adalah ya alami saja. Para keiki ini muncul dengan sendirinya. Kalau muncul bagus, kalau nggak muncul juga nggak masalah atau nggak apa-apa. Nah, biasanya saya itu triknya adalah misalnya ada anggrek yang sudah habis berbunga gitu kan. Nah, saya itu tidak langsung saya potong sampai bawah seperti ini tuh tidak, tapi biasanya saya memotongnya itu sampai di bagian dimana di atas ruas, yang dimana ruas tersebut masih tertutup. Maksudnya tuh seperti ini. Ini kan sebenarnya dia hanya anakan spike ya. Spike utamanya sudah saya potong gitu kan. Di sini dulu spike-nya panjang, kemudian karena bunganya sudah habis saya potong. Nah, saya memotongnya sampai ruas dimana dia belum muncul kelopak bunganya. Kemudian ini yang muncul anakan spike seperti ini. Nah, terkadang yang muncul itu bisa anakan spike, bisa juga keiki. Jadi seperti itu saya biasanya. Jadi saya nggak pakai obat perangsang atau bud breaker atau apapun, tapi saya memang biasanya saya memotongnya sampai di atas ruas yang belum muncul kelopak bunganya. Next ada dari Ibu Lilis Karmilah. Itu posisi anggrek sengaja dimiringkan, nggak ditegakkan yang di pot. Sebetulnya saya tidak pernah menanam anggrek dalam posisi miring, semuanya tegak seperti itu, baik yang saya tanam di pot maupun yang saya tanam di media kelapa.
tidak pernah saya miringkan. Nah, mereka itu miring itu karena memang awalnya kan saya meletakkan anggrek-anggrek saya ini di bawah teras ya. Di bawah teras kan artinya dia tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, dia itu arahnya miring itu karena mencari ke sumber cahaya yang paling terang, dan karena saya menghadap ke selatan dan yang paling terang itu di bagian selatan, sehingga para anggrek ini pertumbuhannya pada miring ke arah selatan seperti itu. Jadi tidak saya miringkan atau tidak sengaja saya miringkan, tapi memang mereka pertumbuhannya ke arah cahaya yang paling terang. Nah, kalau misalnya arah cahayanya itu yang paling terang ya dari atas, misalnya diletakkan di bawah greenhouse seperti itu, ya dia pertumbuhannya akan ke atas. Tapi karena yang paling terang itu di samping, maka dia pertumbuhannya ke samping. Berikutnya ini ada dari Kak Vinas Garden. Saya cuma punya anggrek dendrobium, tidak berani pelihara jenis anggrek lain, takut mati soalnya. Oke, memang itu sebetulnya pilihan juga sih mau merawat yang anggrek seperti apa. Memang kalau anggrek dendrobium itu cenderung lebih mudah perawatannya daripada anggrek lain ataupun anggrek bulan seperti itu ya. Tapi sebetulnya jika teman-teman sedang ingin belajar merawat anggrek bulan misalnya, dan tapi takut dan sayang karena harganya yang lumayan mahal, saya sarankan bagi teman-teman untuk merawatnya itu membeli yang pasca bunga atau ex rental. Kenapa? Karena pertama, kalau dari segi harga dia jauh lebih murah daripada yang kondisinya berbunga, bisa setengahnya bahkan kurang dari setengahnya. Yang kedua, kalau anggrek ex rental itu dia juga sudah dewasa, jadi perawatannya tidak akan sesulit jika dia masih anakan anggrek atau dia masih seedling seperti itu. Jadi jika memang ingin mencoba untuk merawat anggrek selain dendrobium dan ingin anggrek bulan, saya sarankan mungkin untuk belajar bisa dimulai dari menanam anggrek yang ex rental atau pasca bunga terlebih dahulu. Next ada dari Mawadatul Husna. Mas, itu bulannya di pot plastik, samping-sampingnya dikasih lubang apa enggak? Saya tidak memberikan lubang pada pot-pot plastik itu di sebelah sampingnya. Idealnya memang dikasih lubang di samping agar nanti bisa untuk masuk udara dan juga keluar akar seperti itu kan. Tapi saya tidak sempat untuk melubangi pot-pot plastik tersebut di bagian samping, dan karena di bagian bawah juga sudah ada lumayan banyak lubangnya, jadi tidak saya lubangi. Tapi memang idealnya sih bagusnya sebelah samping dikasih lubang. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Zubaida Widiana, cara menyiram anggrek yang benar bagaimana? Saya sudah pernah mengupload videonya atau vlognya, ada dua jenis atau ada dua video yang saya buat dan sudah saya upload di channel saya, yang ini dan juga yang ini. Ada dua metode yang berbeda yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan alat penyemprot atau sprayer dan juga gayung, yang kedua menggunakan selang. Silahkan disimak saja videonya, link akan saya taruh di kolom deskripsi. Selanjutnya ada dari Pak Opa Asep. Kalau spike yang masih muda gimana, Dek? Ini konteksnya ngomongin saat spike patah, apakah dia masih akan muncul anakan spike atau kelanjutannya bagaimana, seperti itu ya konteksnya. Nah, waktu itu kan saya pernah membuat video mengenai spike saya yang patah, terus bagaimana nasibnya kayak gitu kan. Terus Pak Opa Asep ini tanya kalau spike-nya masih muda bagaimana, apakah masih bisa tumbuh lagi. Jawabannya adalah bisa. Walaupun spike-nya masih muda, kalau dia patah atau kalau dia terpotong, dia masih tetap akan muncul anakan spike di ruas di bawah di mana bagian itu terpotong atau bagian tersebut patah seperti itu. Jadi saya pernah nih, ini spike-nya masih kecil banget waktu itu, baru segini tingginya. Kemudian dia habis dimakan belalang karena pernah saya tinggal selama 1 minggu anggrek-anggrek saya ini, kemudian habis dimakan belalang seperti ini bekasnya. Kemudian dia muncul anakan spike di sebelah sini, dan ini udah muncul knobnya, sedang muncul spike-nya. Ya lumayan lah ya, walaupun ini tidak terlalu besar spike-nya, dan waktu itu masih kecil, masih muda banget gitu, makanya dia dihabisin belalang, kecil belalangnya tapi dia mampu menghabiskan spike. Dan oleh karena itu walaupun dia masih kecil atau masih muda, dia masih tetap bisa akan muncul kok, tenang saja. Tapi ya usahakan untuk tidak patah atau tidak dimakan oleh hama. Next ada dari Aris Ponsel. Mas, itu anggreknya memang tidak terkena hujan langsung ya? Betul, saya tidak pernah menghujan-hujankan anggrek bulan saya.
Pertama, saya selama bertahun-tahun itu kan meletakkan anggrek-anggrek bulan saya di bawah teras. Jadi mereka tidak pernah terkena hujan secara langsung. Karena media tanam yang saya gunakan itu kan banyak yang masih ada mossnya atau ada media tanam yang lain. Jadi kalau dia akan terekspos dengan hujan, itu nanti bisa membuat media tanamnya sangat basah dan bisa membusuk. Belum lagi kalau nanti air hujan ini tenggelam di bagian sela-sela daun, itu juga nanti bisa membawa jamur atau penyakit yang lainnya. Oleh karena itu saya memang tidak pernah menghujan-hujankan anggrek bulan saya. Saya hanya menyiram mereka saja. Pertanyaan berikutnya ini ada dari WhatsApp yang tanya, "Selamat pagi Mas, mau tanya sudah open order angbu lagi apa belum Mas?" Dan memang pertanyaan sejenis ini banyak sekali baik di Instagram, WA maupun di kolom komentar. Jadi untuk saat ini saya belum open order anggrek lagi, atau saya belum restock anggreknya yang saya jual habis, dan ini tinggal sedikit yang untuk koleksi saya sendiri. Dan saya belum restock lagi karena memang berbagai alasan ya, entah karena kesibukan saya, entah juga karena harga anggrek yang sekarang sedang fluktuatif di sini. Jadi saya memutuskan untuk sementara ini saya tidak restock anggrek dulu. Tapi nanti kalau misalnya saya restock lagi dan ada yang ingin saya jual atau open order, saya akan update di Instagram maupun di WhatsApp. Jadi untuk saat ini ditunda dulu keinginan untuk membeli anggrek dari saya, karena sudah banyak sekali anggrek koleksi saya juga yang sudah terjual. Jadi ini tinggal sedikit yang untuk koleksi saya sendiri. Next questions ada dari Ibu Maria. "Mas, itu bunga anggreknya nggak dimaling orang ya? Saya punya belum pernah bunga sudah dimaling." Alhamdulillah sih nggak pernah dimaling orang, nggak pernah kemalingan. Padahal selama bertahun-tahun saya merawatnya juga hanya saya letakkan di bawah teras saja gitu loh. Tapi mungkin memang karena di sini juga orang-orang belum terlalu ngerti sama anggrek ya. Kalau anggrek itu misalnya kayak laku untuk dijual gitu, jadi kayak nggak ada yang tertarik untuk mencurinya seperti itu ya. Alhamdulillah sih. Tapi saat ini sih sekarang sudah saya pindahkan ke bawah greenhouse kecil gitu, dan kalau malam saya kunci ya biar lebih aman saja sih sebetulnya, karena ini kan di dekat jalan rame gitu ya. Jadi ya siapa tahu kan. Berikutnya ini dari Ibu Suherdawati Latif. "Mas, setelah dipotong nggak perlu dikasih apa-apa, misal betadin, disinfektan lainnya atau anti jamur?" Ini kayaknya konteksnya saat membicarakan mengenai daun yang lonyot kemudian dipotong itu ya. Jadi betul, saya tidak pernah ngasih apa-apa ke bagian yang setelah saya potong. Entah itu memotong daun, memotong akar, memotong tangkai bunga, ataupun memotong keiki, memisahkan keiki gitu. Saya tidak pernah ngasih betadin, disinfektan, ataupun fungisida atau anti jamur apapun. Jadi saya ya sekedar memotong saja. Tapi kalau misalnya teman-teman memang memiliki anti jamur, itu mungkin bisa teman-teman olesi untuk mencegah adanya infeksi atau mencegah penyakit begitu. Tapi karena saya nggak punya, jadi ya saya tidak menggunakannya. Dan sejauh ini sih aman-aman saja sebetulnya. Jadi saya tidak atau belum pernah menggunakan. Next ada dari Ibu Naurayash. "Repotting angbul seperti itu saat sedang berbunga bikin bunga jadi layu nggak Mas?" Oke, jawabannya adalah kemungkinan untuk layu itu ada ya. Jadi bisa layu, bisa juga tidak. Karena begini, anggrek bulan itu lumayan mudah stres dia, apalagi saat kita baru beli. Dan itu posisinya masih di soft pot, masih di pot dan di media tanam dari penjualnya atau dari nursery gitu kan, yang masih pakai moss dan juga soft pot itu. Itu kalau kita repotting saat posisinya sedang berbunga, itu memang ada kemungkinan atau ada tendensi anggrek ini bisa bunga-bunganya layu. Karena apa? Karena anggreknya stres dengan lingkungan yang baru, stres dengan media tanam yang baru. Anggrek itu soalnya mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan media tanam yang baru. Jadi saat kita pisahkan ada kemungkinan untuk nanti bisa stres, kemudian daunnya
bukan daun, bunganya akan layu. Jadi kalau saya sarankan jika memang ingin repotting anggrek dari softpot, dari media yang nursery, dari beli itu, lebih baik sih cari aman saja. Repottingnya saat bunganya sudah habis, agar tidak ada resiko nanti bunganya layu. Kan sayang udah beli mahal-mahal tapi kemudian bunganya layu gitu. Ada dari Ibu Riswati Tamin. Media tanamnya pakai apa, Mas? Saya menggunakan beberapa jenis media tanam. Yang pertama adalah sabut kelapa yang sudah saya potong kecil-kecil, dan yang kedua ada potongan kayu kecil-kecil, yang ketiga ada yang menggunakan moss, yang keempat ada arang. Kadang saya campur, kadang saya dominasi sabut kelapa, kadang saya dominasi moss. Begitu, intinya sejauh ini sih, tapi saya paling suka pakai sabut kelapa yang saya potong menjadi kecil-kecil. Itu yang paling saya suka. Dan juga ada saya kasih campuran moss sedikit dan juga potongan kayu sedikit. Next ya, ini ada dari Mbak Rinda Aryunita. Mas, kalau kayu sisa dari bengkel furniture bisa nggak ya dipakai untuk, ini konteksnya untuk campuran media tanam yang dipotong kecil-kecil itu ya. Saya nggak tahu maksudnya si kayu sisa dari bengkel furniture itu bentuknya seperti apa. Jika kayunya memang masih murni dan alami, dalam artian dia belum tercampur dengan zat-zat kimia, biasanya pelicur, cat, dan lain sebagainya sih, menurut saya masih tetap bisa dipakai kayu tersebut ya. Tapi kalau kayunya sudah tercampur atau terkena cairan kimia atau cat dan lain-lain, itu mendingan jangan digunakan. Intinya kalau kayunya masih alami dan murni, walaupun itu sisa ya, silahkan dipakai. Tapi kalau sudah ada campuran-campuran yang lain atau sudah terkena zat-zat yang lain atau benda-benda lain, itu mendingan jangan digunakan, nanti beresiko bisa berbahaya untuk anggreknya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Husin Satibi. Lumayan panjang ya pertanyaannya. Mas, mau tanya, kalau pagi-pagi sekitar jam 7 sampai setengah 9 anggrek saya kena sinar matahari langsung, selebihnya ternaungi oleh atap. Menurut Mas, ini anggrek bisa sehat tidak? Jawabannya bisa. Anggrek saat terkena sinar matahari pagi itu justru bagus ya. Kalau matahari pagi loh ya, sinar matahari pagi sekitar jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 itu masih sinar mataharinya masih bagus untuk anggrek. Dan saat selebihnya itu ternaungi oleh atap, justru itu yang bagusnya seperti itu. Yang kedua, tempat saya ada yang teduh, jadi anggreknya hanya kena sinar matahari langsung sekitar jam 10 pagi sampai jam 11. Sisanya teduh. Apakah tanaman anggrek saya bisa sehat? Terima kasih. Jam 10 sampai jam 11 itu mungkin sudah lumayan panas ya, sudah lumayan menyengat sebetulnya. Tapi kalau memang sudah terbiasa seperti itu, misalnya dari lama dan memang tidak ada masalah, ya berarti tidak apa-apa. Tapi jika selama ini ternyata kemudian hal tersebut membuat anggreknya ada masalah, entah itu yang daunnya menguning atau seperti apa, ya mungkin sebaiknya dipisahkan. Nah, kalau matahari sekitar sinar matahari sekitar jam 11 itu sudah lumayan menyengat dan sudah lumayan panas, yang terkadang bisa membahayakan anggrek sih. Tapi kalau masih pagi sekitar jam 7, 8, 9 gitu masih oke untuk si anggrek, dan selebihnya atau sisanya terlindung atau terkena bayangan dari atap itu enggak masalah. Insya Allah anggreknya masih akan tetap sehat. Berikutnya pertanyaan dari KFP Ane. Mas, kalau anggrek bulan awal beli ditaruh di pot terus aku gantung pakai pakis, tuh gimana cara perawatannya, Mas? Karena masih ikut akar yang dulu yang di pot, apa harus dibersihkan? Ini mungkin maksudnya media tanam moss kali ya yang ikut akar tuh. Pertama, saya belum pernah mencoba menanam anggrek bulan memakai pakis ya, tapi pakis itu juga sering kok digunakan untuk anggrek bulan, dan banyak sekali orang yang menggunakan media tanam pakis untuk menanam anggrek bulan mereka. Jadi sebetulnya pakis juga bagus. Nah, untuk perawatannya saya kira sih karena pakis itu tipe media tanam yang cepat kering, jadi mungkin penyiramannya agak lumayan sering.
daripada saat media tanamnya moss begitu. Pokoknya intinya parameternya kalau sudah kering silahkan langsung disiram, begitu saja sih. Kalau misalnya masih ada mossnya yang ikut, itu opsional, apakah mau dibersihkan atau tidak itu pilihan. Yang jelas nanti akan berdampak pada penyiraman saja. Kalau misalnya masih ada mossnya, mungkin penyiramannya agak lebih jarang daripada saat murni hanya memakai pakis saja. Ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini karena videonya sudah lumayan panjang. Dari Kak Florence Gauna. Mas, kalau sudah dipindah dan diganti daunnya tetap layu, bagaimana solusinya? Oke, hal yang harus teman-teman ingat adalah saat kita repotting anggrek, karena anggrek tersebut layu, kemudian kita pindahkan, kita ganti media tanam, kita ganti pot, kemudian sudah kita secara rutin siram, kita rawat, itu membutuhkan proses yang lama, membutuhkan waktu yang lama untuk daun anggrek agar dia kembali segar dari yang awalnya kisut dan mengkirut tersebut. Jadi memang lebih dari 1 bulan anggrek tersebut daunnya baru akan lumayan kembali segar gitu loh. Jadi memang butuh proses atau butuh waktu yang sangat lama. Itu juga kalau misalnya dia berhasil tumbuh ya. Kalau enggak juga mungkin memang ada kemungkinan untuk gagal. Yang jelas kita bisa melihat dari akarnya. Ini waktu itu saya pernah bikin vlog atau video mengenai daun anggrek, videonya yang ini, dan saat itu dia sangat layu daunnya, sangat mudah ditekuk begitu ya. Kalau ini kan memang sudah lumayan patah, bukan karena layu, ini mudah ditekuknya. Jadi dulu di sini tuh mudah banget ditekuk begini, mudah sekali ditekuk karena dia daunnya layu dan juga mengkirut begitu kan. Tapi ini sudah sekitar 1,5 bulan lah, 1 bulan lebih, baru dia mulai kaku gitu loh. Jadi dia nggak akan langsung kaku dan seger daunnya saat kita repotting dan saat kita rawat, tapi memang butuh waktu yang lama untuk dia kembali bisa segar atau bisa kaku. Aduh, kucingnya naik, nanti bisa menjatuhkan pot, harus segera saya ambil. Nah teman-teman, sekian dulu untuk Q&A, question and answer sessions, atau tanya jawab pertanyaan pada edisi kali ini. Dan ini sudah edisi yang ketiga, Q&A ketiga atau part 3. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video-video saya, dan juga yang sudah menyaksikan video ini, dan juga yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom komentar ataupun di IG ataupun juga di WhatsApp. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah subscribe ke video saya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang terlewat belum terjawab. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kemampuan saya, dan juga sesuai dengan pengalaman saya selama ini dalam merawat anggrek bulan. Dan perlu diingat juga bahwasanya saya bukan seorang ahli dalam anggrek bulan. Saya di sini hanya sekedar memiliki sedikit pengetahuan dan juga sedikit pengalaman dalam merawat anggrek bulan, dan saya ingin sharing saja begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pecinta anggrek bulan.